Makan 8 pakai daun salam. Di depan rumah ada tomat. Saya ucapkan dengan salam. Jawablah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a sya'nal 'ulama wal 'ulama wa ja'alahum ahlal khasyah faqala innama yakhshallahu min 'ibadihi al-'ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal majdi wat thana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul atqiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan jemaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya tanpa henti. Yang diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Allah berfirman dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku maka azabku sangatlah berat. Jadi sifat syukur itu bisa menjadi bekal untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Jikalau kita tidak bersyukur, Allah tidak akan menambahkan nikmat kita. Jadi perbanyaklah bersyukur agar Allah telah tetap menambahkan nikmat kita. Allah juga berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah ciptakan kita itu untuk beribadah kepadanya dan mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam marilah kita curahkan yaitu baginda kita Sayyiduna putra Abdullah buah hati Aminah yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menerangkan Islam dengan mengorbankan jiwanya, raganya serta nyawanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Saat inilah kita merasakan terangnya Islam. Kita sebagai umatnya, sebagai umat yang dirindukannya, perbanyaklah salawat kepadanya agar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ada nikmat yang mana nikmat ini dilalaikan orang ketika di dalamnya dan dilupakan orang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ada nikmat yang mana nikmat ini dilalaikan orang ketika di dalamnya dan dirindukan orang ketika sudah melewatinya. Yang pertama, nikmat sehat. Nikmat sehat begitu berharga bagi orang yang menyadarinya. Tapi nikmat sehat dilupakan oleh banyak manusia. Mereka malah bermaksiat kepada Allah. Mereka malah susah untuk mengingat Allah, susah untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi jauhkanlah sifat orang tersebut yang mana orang telah melalaikan nikmat yang Allah berikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat waktu luang. Waktu itu seperti emas, tapi emas masih bisa berharga, masih bisa dijual belikan, masih bisa disimpan. Beda dengan waktu. Waktu tidak akan bisa berharga, tidak akan bisa disimpan, tidak akan bisa dijual belikan, hanyalah bisa dikenangkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia telah melupakan nikmat ini. Mereka di dalamnya mereka susah untuk minta Allah, malah sibuk dengan dunia sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Mereka akan tertipu daya oleh dunia yang fana ini. Padahal ajal sudah mendekati, tapi mereka tidak mengetahui. Dan ketika ajal sudah menjemput, tidak ada kesempatan mereka untuk menuntut, tidak ada waktu untuk menambah pahala, menambah bekal yang mereka punya. Saat ini mereka hanya bisa menyesal. Mereka akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya di waktu aku hidup aku mengerjakan kebajikan atau amal saleh. Tapi kata-kata itu tidak akan berfungsi dan waktu pun tidak akan bisa kembali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inilah penyesalan terbesar bagi manusia, yang mana di waktu hidup dia melupakan akhiratnya dan mengejar dunianya. Jadi jauhkanlah sifat orang tersebut, yang mana orang yang sangat rugi, orang yang sangat menyesal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki hidup kita dengan memperbaiki salat kita. Perbaikilah salatmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Jagalah salatmu, insya Allah Allah akan menjagamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat itu adalah yang agama, salat itu adalah syariat yang utama, dan salat itu adalah hisaban yang pertama. Dan pentingnya salat adalah tema saya. Salat adalah ibadah yang utama, dan ketika disyariatkan pun bukan peristiwa yang biasa, sangatlah luar biasa, yang dinamakan Isra Mi'raj. Dan salat itu juga hisaban yang pertama. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ketika dia awal hisab nanti amalan saja bagus, maka insya Allah amalan lainnya bagus. Dan sebaliknya, jikalau buruk, maka amalannya buruk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan amal zakat kita bagus, amal puasa kita bagus, amal haji kita bagus, tapi amalan salat sering ditinggal, sama semua amalan itu seperti percuma. Karena Nabi kita pernah bersabda, as-salatu imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Jikalau kita robohkan tiangnya, robohlah bangunannya. Maka kuatkanlah tiangnya agar kokoh bangunannya, seperti pondok Markas Sabirin ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu bukan untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan doalah di saat itu insya Allah mustajab, karena kita langsung hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu juga mencegah dari amal keji dan mungkar atau kemaksiatan. Jikalau kita jaga salat kita, insya Allah kita terjaga dari segala kemaksiatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamahlah dalam salat fardu, kuatkanlah salat fardu, jagalah salat fardu, dan perbanyaklah salat sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salahnya dari saya atau syaitanir rajim, benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bala man awfa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Wa akhiru da'wana min ma'haduna hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.